warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang iman kepada hari akhir. Tapi sebelum itu akan Bapak cek dulu kehadiran dari Anda dan teman-teman Anda, baik secara fisik ataupun kemudian nama-namanya. Yang pertama, Ade Rizky. Hadir. Yang kedua, Aditya. Hadir. Amrika. Hadir. Arif. Hadir. Bayu. Hadir. Dian Hidayat. Dodo. Hadir. Wahyu. Windy. Baik, 90% hadir ya. Kali ini alhamdulillah. Bagaimana semuanya sehat? Baik, materi sebelum ini yaitu tentang berbuat baik ya. Berbuat baik kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri sendiri. Barangkali Anda sudah lupa bahwa dimanapun dan kapanpun kita itu harus selalu berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada diri sendiri, dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik dimanapun akan diterima dalam keadaan apapun. Pak, bagaimana kalau kemudian kita sudah baik tapi orang lain tidak baik kepada kita? Tetaplah berbuat baik, karena berbuat baik itu tidak ada batasnya, tidak ada ruginya dan tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, setelah kita belajar kemarin tentang berbuat baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada alam, selanjutnya kita akan berbicara tentang iman kepada hari akhir. Bukti iman kepada hari akhir itu, kita itu juga berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Karena yakin. Nanti Bapak akan jelaskan apa target hari ini yang harus kita pahami di pembelajaran Bapak kali ini. Nanti ada rancangan pembelajaran, atau RPP ya, yang akan Bapak sebutkan kepada Anda supaya Anda tahu apa pembelajaran hari ini, targetnya yang sesungguhnya. Kemudian salah satu yang membuat hidup bisa enak, hidup bisa baik adalah harus selalu sadar bahwa alam semesta ini akan hancur, alam semesta ini akan punah, kita semuanya akan punah. Maka berbuat baik adalah salah satu solusi untuk kemudian kita mencapai atau mempunyai pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita tidak kemudian berbuat baik itu dibalas oleh orang tersebut, maka Allah akan membalas nanti di alam akhirat. Oleh sebab itu, orang yang sering berbuat baik tidak akan ada ruginya. Kalaupun tidak dibalas oleh orangnya lagi, oleh manusia, maka Allah akan membalasnya kelak di alam akhirat. Nah, nanti kita akan melihat tayangan ini yang YouTube yang sudah Bapak buat, sudah Bapak upload di YouTube. Silakan nanti disimak baik-baik dan kemudian dilihat. Tapi sebelum ini akan Bapak perlihatkan dulu apa sebetulnya target hari ini yang harus kita capai. Bertanggung jawab dan lain sebagainya. Yang ketiga atau ketiga adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan yang nanti kemudian Bapak berikan kepada Anda lewat tayangan-tayangan video atau lewat tanya jawab atau diskusi yang akan kita lakukan setelah nanti Bapak jabarkan. Kemudian setelah KI 3 ada KI 4. Apa itu KI itu? Kompetensi inti. Jadi kompetensi yang harus kamu miliki setelah kemudian kamu belajar tentang iman kepada hari
hari akhir. Kompetensi yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari atau dari iman kepada hari akhir. Itu adalah kompetensi inti. Ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus memiliki itu ada 4. Pertama adalah meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil, sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menganalisis 3 ke 4 kelompok 2, baris ke-5 dan ke-6 kelompok 3. Paham ya? Yaitu bisa ke sana, bisa kemana terserah. Oke, satu kali lagi, baris pertama dan kedua kelompok 1, baris ketiga dan keempat adalah kelompok 2, baris kelima dan keenam yaitu kelompok 3. Bisa pahami? Bisa pahami. Jadi nanti kalau kemudian silakan diskusi setiap kelompok, Anda harus berdiskusi. Nah, cuma 8 menit ya. Macam-macam kiamat. Pertama adalah kiamat syukur yang ternyawa dalam skala kecil juga kematian. Karena setiap kita itu adalah yang kedua kiamat sekarang ini dunia manusia diberi kemerdekaan yang kalah amal yang yang kedua perjalanan tujuan akhirat adalah alam kebangkitan dari apa yang berbeda setelah manusia dalam bahasa yang mereka apa yang yang kedua adalah masyarakat dalam masa merupakan istilah seluruh manusia tanpa syariat dan sangat keras pada manusia dan ada manusia dalam masyarakat yang datang setelah tadi kemudian Anda melihat video tayangan tentang iman kepada hari akhir, mungkin agak sedikit gambaran, meskipun kadang-kadang mungkin di belakang ada yang kurang kedengaran atau ngantuk dan sebagainya. Konsep daripada pengertian iman kepada hari akhir mungkin sudah ada ya dalam benak Anda ya, minimal sedikit ada ya, minimal ada sedikit ya. Oke, baik, barangkali setelah ini ada pertanyaan yang kemudian tadi muncul dari video, Bapak persilahkan. Minimal 2 pertanyaan aja dulu ya. 2 atau 3 boleh? Silakan. Ada yang mau bertanya? 1 atau 2 pertanyaan? Boleh? Bagaimana proses kiamat? Proses kiamat itu Pak bagaimana? Kiamat itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kiamat itu adalah kemusnahan, kerusakan yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan kiamat kubro mungkin ya. Kiamat kubro itu hancurnya tatanan alam semesta beserta dengan isinya. Jadi bukan hanya tatanan alam semestanya aja, tapi beserta dengan isinya. Laut, darat, udara,
gunung dan lain sebagainya hancur, tidak ada bentuknya lagi. Nah, kalau ada pertanyaan, setelah itu Pak hidupnya bagaimana? Nah, maka kemudian nanti akan masuk ke dalam kehidupan yang selanjutnya. Apakah setelah hidup kemudian meninggal kiamat itu ada kehidupan lagi? Ada, namanya kehidupan alam barzakh, atau kehidupan nanti dibangkitkannya orang-orang dibangkitkannya dari alam kubur, ya, yang dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Maka ketika dibangkitkan, orang tersebut akan sesuai dengan amalannya masing-masing. Amalannya yang baik nanti dibangkitkannya akan menjadi baik, rupanya akan menjadi baik. Begitu juga amalannya kemudian jelek, maka ketika dibangkitkan akan sesuai dengan amalan yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Seperti itu ya. Jadi hancurnya alam semesta dengan seluruh tatanan kehidupan, tidak ada dunia lagi, karena dikatakan tadi bahwa dunia ini adalah fana. Kalau fana berarti tidak abadi. Kalau tidak abadi berarti akan rusak. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu akan rusak. Maka kalau kita kemudian sudah tahu dan sudah paham bahwa dunia ini akan rusak, jangan kemudian kita terlalu mengeluh-elukan dunia, karena akan rusak. Hidup kita akan nggak ada, akan mati. Berarti kalau mati rusak, jasadnya rusak. Kelas ini juga akan roboh, berarti rusak. Gedung-gedung tinggi juga akan hancur, berarti rusak. Anda meninggal, itu kiamat, namanya kiamat syukro, rusak umur Anda. Dari yang tadinya 70 tahun meninggal, itu tidak ada, dikubur, dipendem, dan lain sebagainya, kemudian jadi rusak. Jadi tidak ada di dunia ini yang kemudian akan abadi, kecuali yang abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kita kemudian lanjutkan kembali. Mengamati objek yang lain, ya. Objek yang lain itu. Nah, setelah ini kita akan diskusikan tiap-tiap kelompok. Ya. Di situ ada bacaannya nggak? Tanya boleh dilihat di YouTube lagi ya? Daripada video yang sudah di-share di YouTube tadi, ya. Silakan diskusikan apa yang akan didiskusikan. Mohon diperhatikan sebentar, anak-anak. Mohon diperhatikan sebentar. Apa yang akan didiskusikan? Yang akan didiskusikan adalah ini. Mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir sebagai hasil dari pengamatan yang Anda lakukan. Pengamatan mana? Ya ini, di sini pengamatannya. Karena kalau nanti dibagi satu persatu gak mungkin. Nanti tinggal dicatat di satu orang itu hasil daripada diskusi yang sudah Anda lakukan. Contoh, ini gambar apa?
Gunung meletus. Makna yang terkandung dari gunung meletus itu apa? Contoh, gunung yang menjulang tinggi dan indah pun bisa hancur lebur, tidak tersisa, maka harus kita yakini bahwa alam semesta ini pun kelak akan hancur. Nah itu adalah ilustrasi atau makna yang terkandung dari meletusnya gunung Merapi. Selanjutnya juga ada, setelah gunung Merapi ada apa ini? Tsunami. Apa di sini makna yang terkandung? Nah, itu harus dikerjakan oleh Anda, didiskusikan oleh Anda, nanti dipesan-pesankan ke depan. Ada salah satu orang yang harus dipesan-pesankan ke depan. Bisa dipahami ya tugas saya. Jadi nanti ada 3 lagi. 1 gempa bumi, 2 gempa bumi dan tsunami. 3 liang lahat dan mayat manusia dimasukkan ke kubur. Kemudian yang keempat adalah gempa bumi. Kalau ini gempa bumi dengan tsunami, ini gempa bumi, ini adalah mayat yang dimasukkan ke liang lahat, ke alam kubur. Nah, makna yang terkandungnya itu apa? Silakan. Apa kasih waktu 10 menit? Cukup 10 menit ya. Karena waktunya sebentar lagi. Ini sudah jam 2. Contohnya boleh dilihat ya. Sekali lagi untuk kelompok 2 gempa bumi dan tsunami. Kelompok 3 Wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hikmah dari tsunami. Tsunami adalah pelajaran bahwa kita tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Sampai waktunya kita juga dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas gempa bumi. Gempa bumi yang sering terjadi sekarang membuat manusia dapat introspeksi diri bahwa tidak ada seseorang yang menghindar ketika bumi hancur pada hari kiamat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna yang terkandung mayat yang dimasukkan ke liang lahat, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, berpisahnya roh dari jasad dari sekian banyak yang bernyawa, ada manusia yang hanya di kampungnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya tentang tingkah lakunya di dunia. Kenapa itu bisa terjadi? Halo? Dari sekian makhluk yang ada di bumi ini, tapi yang ditanya itu hanya manusia. Kenapa? Karena manusia mempunyai akal pikiran untuk memilih. Karena manusia diberikan akal pikiran untuk memilih apakah hidupnya mau enak atau sengsara, apakah hidupnya mau bahagia atau tidak, apakah hidupnya mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, apakah hidupnya itu mau cerdas atau bodoh. Itu ada di tangan manusia. Karena manusia sudah dikasih satu perangkat yang semacam itu, otak yang ada di dalam otak itu adalah akal atau akal pikiran manusia. Ada yang dikasih akal, ada yang dikasih otak, tapi tidak bisa berpikir. Contohnya binatang, ya, binatang dikasih. Oleh sebab itu kita sebagai manusia sudah sepatutnya percaya
bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Jadi sekarang percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Oke. Berarti itu satu kompetensi yang sudah Bapak kasih kepada Anda, bahwa Anda sudah meyakini hari akhir itu sudah ada, sudah diisi barang-barang LKPD-nya. LKPD itu kalau dalam bahasa kita ini adalah LKS, lembar kerja siswa. Kalau LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik yang sudah ada barusan diisi. Itu baru satu soal. Ada soal yang berikutnya. Siapa yang bisa kemudian menyimpulkan? Ini poinnya 100 ya. Di indikator ini poinnya 100. Dari keempat gambar di atas, ini ya, gambar yang ini 1, 2, 3, 4. Coba kaitkan dan simpulkan apa makna yang terkandung dari keempat itu. Apa sebetulnya makna yang terkandung yang ingin diberikan kepada Anda, yang ingin diajarkan kepada Anda? Apa sebetulnya? Ada yang mau berbicara? Boleh? Silakan. Boleh di sini, boleh. Yang makna yang terkandung itu sebetulnya boleh dulu. Oke, sebelah sini. Oke, silakan. Boleh. Pak perlihatkan dulu ya, yang 4-4-nya. Lebih bagus. Apa makna yang terkandungnya coba? Dari keempat gambar ini Anda simpulkan sebetulnya apa makna yang terkandungnya? Silakan. Ketika hari akhir terjadi, maka serangkaian bencana alam akan mulai terjadi, mulai dari gunung Merapi yang meletus, gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan gedung-gedung tinggi dan menghancurkan seluruh yang ada di dalam bumi. Dan manusia yang dimasukkan ke dalam liang lahat maka akan dibangkitkan pada hari akhir. Dipertanyakan amal ibadahnya oleh malaikat. Jadi kurang lebih mungkin seperti itulah singkatnya kesimpulan dari 4 gambar yang terkandung. Oke, terima kasih. Aplaus ya untuk Suki. Jadi makna yang terkandungnya adalah ketika nanti hari akhir itu terjadi, maka 4 peristiwa ini pasti akan terjadi. 4 peristiwa ini pasti akan terjadi. Jadi makna yang terkandungnya adalah tadi, sudah selayaknya bahwa kita itu mempercayai adanya hari itu maknanya. Baik, yang ke-6, setelah kalian identifikasi, lihat ke sini. Setelah Anda semuanya mengidentifikasi, identifikasi itu melihat, mencerna, menganalisis, merumuskan tadi masalah-masalah sehingga kemudian Anda bisa menuliskan di buku Anda masing-masing dengan berdiskusi, mengidentifikasi seluruh permasalahan dari berbagai sumber. Kalian sampaikan makna iman yang timbul di benakmu. Coba sebenarnya tuliskan apa pertanyaan yang timbul dari benak Anda. Jadi Anda kan sudah melihat tadi semuanya. Ada 3 pertanyaan di benak Anda yang terlintas. Oh iya, saya ingin bertanya seperti ini. Mengapa itu terjadi? Seperti tadi yang ditanyakan, bagaimana sih proses kiamat itu? Kan itu karena dari video yang pertama ya. Ini Anda sudah melihat video pertama, video kedua dari LMS, penjelasan Bapak sedikit, kesimpulan dari teman-teman Anda, baik kelompok 1, 2, dan 3. Ada 3 pertanyaan yang kemudian terlintas di dalam benak Anda setelah tadi sudah mengidentifikasi video yang pertama, video yang kedua dari LMS. Misalkan ada pertanyaan? Oke? Apa manfaat? Apa manfaatnya meyakini hari akhir? Sebenarnya manfaatnya apa sih untuk kita kan? Banyak sekali manfaatnya. Banyak. Yang sekali kalau Anda tadi lihat di dalam video pertama, manfaat daripada kita meyakini hari akhir ini. Yang pertama, poin pertama adalah
kita akan semakin baik dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita termotivasi untuk terus baik kepada orang lain, untuk terus berbuat yang terbaik kepada orang lain. Karena kita akan sudah paham, oh ini tuh alam tuh sebentar banget. Oh ini tuh paling 70 tahun, paling 60 tahun, usia saya udah selesai. Maka hari ini tidak boleh ada orang yang menyia-nyiakan waktu. Dia akan semakin disiplin hidupnya. Dia akan semakin waspada hidupnya. Dia tidak mungkin meninggalkan yang namanya sholat hidupnya. Karena dia akan tahu, karena dia sudah tahu bahwa alam semesta beserta isinya itu akan hancur. Kita akan mati. Orang tua juga kita akan mati. Adik kita akan mati. Guru kita akan mati. Cuman matinya seperti apa kan tidak tahu. Ya. Jadi salah satu manfaatnya adalah akan semakin baik hidup kita, semakin disiplin dalam memahami waktu, dalam menjalankan waktu, semakin termotivasi untuk menjadi yang terbaik dalam segala bidang. Jadi manfaatnya sangat banyak. Ketika Anda sudah yakin, oh iya, saya sudah yakin hari akhir pasti akan terjadi. Tua itu niscaya, tapi tua yang bermanfaat itu pilihan. Tua itu pasti, tapi apakah tua yang tua lagi semakin tua semakin jadinya jadi tidak keluar, atau kemudian semakin tua semakin bermanfaat hidup kita, semakin bisa diambil manfaatnya dari hidup kita. Dibutuhkan tetangga, dibutuhkan adik, dibutuhkan keluarga, dibutuhkan mertua, atau kemudian kita jadi sama sekali tidak jadi apa-apa, bahkan kita jadi sampah di masyarakat. Maka dengan meyakini adanya hari akhir, semoga bisa termotivasi bahwa hidup itu pilihan. Untuk bisa menjadi yang terbaik itu perlu proses, tidak bisa instan. Saya ingin yang terbaik, saya ingin di Toyota, saya ingin kerja kemudian di Honda, di HM, di Yamaha. Tapi mana usaha yang Anda lakukan? Sudahkah hari ini pull up secara rutin? Sudahkah hari ini tidak obat lagi? Sudahkah hari ini tidak meminum minuman keras? Sudahkah hari ini rokoknya berhenti? Jawabannya sama di sini. Dia. Oleh sebab itu, hidup itu pilihan. Anda mau sukses atau tidak, terserah Anda. Karena Anda sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu perangkat yang sangat canggih, yaitu otak. Di dalam otak itu ada akal pikiran. Akal pikiran itu bisa apa? Bisa berpikir, memikirkan apakah ini baik ataupun itu jelek. Ya, nah, jadi manfaatnya sangat banyak. Tadi ada 3 Bapak. 1, hidup bisa lebih disiplin. 2, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga tadi apa? Kita akan terus bisa memanfaatkan waktu dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu ada sedikit, ada 17 manfaat, bahkan mungkin lebih. Karena tadi ada pertanyaan, apa aku jawab? Hanya 3 poin saja. Ya, Pak, jelas ya? Ada yang pertanyaan? Pertanyaan? Oke, pertanyaan. Apakah hari akhir kita akan saling menyelamatkan sesama saudara atau menyelamatkan diri sendiri masing-masing? Apakah ketika kemudian hari akhir kita akan bisa menyelamatkan saudara kita atau kita menyelamatkan diri kita sendiri? Di dalam surat Al-Zalzalah itu dikatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Bumi itu bergoncang ketika kiamat. Bumi mengeluarkan isinya, laut menumpahkan airnya, maka tidak ada satu orang pun yang akan
Sakit apanya? Sakit? Paniknya. Ketika ada panik, oh ini ada apa, ini ada apa? Ingat nggak ke anak? Ke saudara apa lagi? Ibu, mana ibu? Kalau tsunami masih bisa ingat. Mana ibu dan bapak? Mana ibu dan bapak? Tapi ketika kiamat indah, maka kita tidak akan ingat. Apalagi kalau tidak langsung. Jangankan menyelamatkan orang lain, di baju aja kita tidak. Kenapa? Karena kita sibuk menutup aib diri kita sendiri. Aib yang dilakukan kita ketika di dunia. Sekarang aib Anda masih ditutup. Betul nggak? Bayangkan kalau hari ini sama Allah, Eka Agung, aibnya dibuka sama Allah di depan semuanya. Allah, mati, banyak banget aibnya. Tapi Allah kemudian menutup aibnya. Itu sebagai salah. Peta konsep itu kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah mind map ya, ini peta konsep ilmiah. Ini namanya adalah peta konsep. Setelah Bapak perlihatkan dulu ya, peta konsep itu seperti apa supaya kita tergambar. Nanti ada pekerjaan rumah yang mungkin minggu depan harus dikumpulkan ya minggu depan. Nah ini adalah peta konsep. Kalau dalam bahasa kita bagan ya, peta konsep itu adalah bagan. Kalau dalam bahasa Bapak mind map. Mind map itu yang ada kayak pohon-pohonnya bercabang-bercabang. Namanya itu adalah peta konsep. Kemudian tadi pekerjaannya sudah dilihat dan sudah dikoreksi juga oleh Bapak ya. Akhirnya baik, pembelajarannya sebenarnya agak seru kalau di ini ya, karena ada juga ada aktivitas, ada juga ada proses untuk berpikir. Meskipun kita harus baca juga Google dan sebagainya ya, tapi itu lumayan bisa membuat diri Anda itu lebih berwawasan. Materinya juga bisa masuk, diawali dengan video dan sebagainya, sehingga untuk yang terakhir kali akan kita tutup pembelajaran ini di sesi sekarang adalah pertemuan pertama. Sebenarnya ada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga ya. Dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.